Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan, masih dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kami sapa semua saudara kami dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tepatnya saya sekarang ini berada di satu wilayah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, namanya di Ka'kiyah. Seperti yang kita saksikan, Masya Allah, di sini rumah-rumahnya sangat bagus kalau kita lihat di sana itu. Demikian juga di sini dengan masjidnya. Jadi termasuk kawasan ini juga satu kawasan yang elit kelihatannya di kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, jadi kenapa ini disebut Ka'kiyah? Ternyata oleh ahli sejarah dikatakan Ka'kiyah dari nama seorang yang dahulu pernah tinggal di kawasan ini, dan beliau bahkan pemilik separuh daripada kawasan ini yang bernama Abdullah Ka'ki. Maka dari nama beliau itulah dinamakan ini Ka'kiyah. Jadi kita akan lihat hal yang sangat bersejarah. Tempat yang sangat bersejarah di kawasan ini adalah satu madrasah ataupun satu sekolah yang sudah sangat lama dan bahkan dinobatkan sebagai satu madrasah pertama kalinya didirikan di Hijaz ataupun di Saudi Arabia. Akan kita lihat nanti madrasahnya ataupun sekolahnya. Lurus di hadapan di sana, di sebelah kiri, satu madrasah yang dinamakan Madrasah Saulatiyah, ya, sekolah Saulatiyah. Diperkirakan didirikan itu pada tahun 1292 Hijriah. Nah, di sana menjadi tempat belajar ulama-ulama besar ataupun tokoh-tokoh besar ketika zaman dahulu. Para ulama-ulama besar kita ataupun tokoh-tokoh besar kita di Indonesia pernah belajar di madrasah ini, termasuk ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, merupakan pendiri daripada Nahdlatul Ulama. Kemudian pernah belajar juga di sini yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri daripada Muhammadiyah. Kemudian juga pernah belajar di sini yaitu Kiai Haji Muhammad Zainuddin Majid, merupakan pendiri Nahdlatul Watan dari Lombok, dan juga pernah belajar di sini yaitu Syekh Mustafa Husain Nasution, pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah yang ada di Purbabaru, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Jadi sangat banyak di sini ulama-ulama besar kita yang pernah tentunya mereka mendalami ilmu di sekolah ini. Sampai sekarang sekolah ini masih ada, dan termasuk juga kawan-kawan kita dari Indonesia masih banyak belajar di Madrasah As-Saulatiyah ini. Ini sudah terlihat bangunannya di sebelah kiri ini, Masya Allah. Semoga ini akan terus memberikan cahaya ilmu, insya Allah. Madrasah ini didirikan oleh seorang syekh yang datang dari India, kemudian dia tinggal di kota Makkah ini, yang bernama Syekh Rahmatullah Ibnu Khalil Al-Hindi Ad-Dahlawi. Dan beliau dirikan ini pada tahun 1292 Hijriah, seperti yang tertulis di sini nih. Masya Allah, sudah sangat lama ini bangunannya semua itu. Dan ini pintu masuknya. Kenapa ini dinamakan As-Saulatiyah? Ternyata diambil dari nama sang donatur utama pendirian daripada madrasah ini. Juga beliau seorang wanita, ternyata beliau seorang wanita dan juga berasal dari India. Namanya disebutkan dalam sejarah yaitu Begum Saulatin Nisa ataupun Saulatun Nisa. Maka dari nama beliau itulah
dinamakan madrasah ini yaitu Saulatiyah, dari Saulatin Nisa. Nama sang donatur, seorang wanita dari India yang pernah datang ke sini, harta yang dia miliki dia jadikan untuk membangun madrasah seperti ini. Masya Allah, semoga menjadi pahala besar. Dan bagaimana proses belajar di sini, bagaimana persyaratan masuk ke sekolah ini, nanti akan kami tanya langsung ke salah satu kawan kami yang baru masuk mendaftar di sini. Baru sekitar 3 hari yang lewat beliau mendaftar, alhamdulillah diterima dan sudah bisa mengikuti pelajaran di sini, sekalipun sekarang masih online ya. Jadi kita belum bisa belajar seperti tatap muka biasanya, masih dengan secara online. Nanti akan kami tanyakan langsung ke salah satu kawan yang sudah diterima di sini baru 3 hari yang lewat. Berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, gimana? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Nama siapa? Nama Muhammad Ansor Siregar. Oke, baik. Ini ingin kami tanyakan, pastikan kan 3 hari yang lewat ada pendaftaran untuk siswa baru di madrasah ini ya, Ya, betul. dan sudah mengikuti prosesnya dan alhamdulillah diterima, betul ya? Baik, bisa diceritakan bagaimana prosesnya masuk ke sini dan di saat tes apa-apa saja yang dipertanyakan. Mungkin bisa dijelaskan yang pertama dulu, perlengkapan yang disiapkan sebelum mengikuti ujian ya. Kalau masalah perlengkapan sangat mudah ya Ikhwan. Yang harus kita persiapkan ijazah. Maksud ijazah itu ijazah terakhir kita, pendidikan kita di Indonesia. Indonesia. Kalau saya sendiri, saya lulusan dari pesantren Mustopoya Purbabaru. Ya. Ijazah yang saya pakai yaitu ijazah terakhir saya, yaitu pendidikan di Mustopoya Purbabaru. Itu yang pertama untuk persyaratan masuknya. Terus yang kedua, kita harus punya juga fotokopi iqomah. Iqomah itu kalau di Saudi Arabia ini seperti kalau kita di Indonesia KTP. Ya, izin tinggal di sini gitu ya. Izin tinggal. Itu yang kedua persyaratannya. Terus yang ketiga yaitu kan pas foto. Pas foto, ya, pas foto. Ya. 4x6, pas foto 4x6, kira-kira 4 digit lah. Ya. Itu persyaratan yang ketiga. Terus persyaratan yang keempat harus menggunakan map hijau. Jadi semua fotokopi KTP, kemudian fotokopi ijazah dan pas foto disatukan dan dibuat di map hijau ya. Ya, benar sekali. Kalau map lain tidak diterima. Tidak diterima. Oke, baik. Jadi hanya itu poin-poin penting. Ya, hanya itu poin-poin penting untuk masuk di madrasah ini. Madrasah Saulatiyah ini tersebut. Baik. Oke, berikutnya mungkin sesudah menyiapkan perlengkapan seperti tadi yang dijelaskan, kemudian mengikuti tes. Ya. Mengikuti ujian kalau di Indonesia ya, testing untuk masuk ke sini. Bisa mungkin dijelaskan apa saja yang dipertanyakan. Mungkin bisa dijelaskan, digambarkan walaupun tidak mendetail. Baik, silakan. Untuk masuk ke sini, saya sendiri masuk kelas 3 langsung. Karena di Indonesia saya termasuk udah lulusan aliyah. Iya, aliyah. Makanya saya masuk di sini langsung kelas 3, enggak mengikuti kelas 1 lagi. Oke. Adapun testingnya untuk kelas 3, yang pertama yang ditanyakan beliau, pertama nama kita ya. Iya. Mungkin tujuannya untuk supaya kita bisa menulis nama kita sendiri menggunakan tulisan Arab. Ya. Jadi ujian itu dengan tulisan ya, bukan lisan ya. Bukan. Tulisan. Iya. Oke. Baik, kemudian apa lagi? Nama tentu untuk melatih tulisan dengan bahasa Arab, memastikan bisa menulis bahasa Arab itu maksudnya. Terus yang kedua jinsiyah. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian apa lagi? Yang ketiga yaitu nomor iqomah atau nomor KTP kita. Nomor KTP. Oke. Itu juga mungkin tujuannya memastikan si calon siswa ini bisa menulis dengan angka Arab. Ya, benar sekali. Oke. Terus yang keempat, apa saja pelajaran yang pernah dipelajari sebelumnya. Maksudnya waktu di Indonesia. Ya, pelajaran yang sudah pernah dipelajari ya. Mungkin seperti tafsir seperti itu. Seperti tafsir, hadis, tauhid, hadis, dan sebagainya, mantiq, balaghah. Ya, terus. Dan pertanyaan yang kelima yaitu pembahagian tauhid.
Oke. Pembagian tauhid. Terusnya? Terus pertanyaannya juga, sebutkan 3 orang sahabat mubasysyarah bil jannah. Oke. Nama sahabat yang dijanjikan masuk surga. Iya. Oke, Masya Allah. Memang pertanyaan-pertanyaan umum ya. Iya. Oke, terus. Baik, seterusnya apa yang dipertanyakan lagi? Termasuk juga pertanyaannya, berapa surah yang ada di dalam Al-Quran, ada berapa surah? Oke. Baik, seterusnya. Terus bukan hanya pertanyaan masalah agama saja yang ditanyakan, Nah, bahkan ada juga matematika. kalau di Indonesia ya. Ya, kalau Indonesia. Oke, jadi itu mungkin memastikan juga di saat nanti calon siswa ini menjawab, dia dipastikan dia benar-benar bisa menulis dengan angka Arab, itu maksudnya Ya, mungkin. itu mungkin 2522 dibagi 12. Oh gitu. Jadi memastikan calon siswanya bisa menulis dengan bahasa Arab, itu Ya. maksudnya angka Arab. Oke, seterusnya apa lagi? Terus pertanyaan selanjutnya itu hukum tanwin dan nun mati. Berarti Masalah ini tajwid juga dibahas. tajwid dibahas ya. Iya. Oke, seterusnya. Terusnya pertanyaan 10 itu, mau masuk kelas berapa di Madrasah As-Salatiyah? Ada pertanyaan seperti itu juga ya. Nah, berarti di saat masuk ke sini, apalagi kalau kawan-kawan dari Indonesia, dia bisa mungkin mengikuti tes dan bahkan dia diberikan kesempatan memilih tahun berapa di madrasah ini. Apakah tahun 2 mungkin ya, tahun 3, tahun 4, dan nanti hasilnya akan ditentukan. Ya, seterusnya apa lagi? Mungkin cuma itu aja yang waktu itu ditanyakan. Berarti sekitar 10 soal. Iya, sekitar 10 soal. Oke, baik. Nah, itu semua sesudah selesai ujian, apakah hari itu juga diumumkan hasil tes atau hari berikutnya yang memastikan bahwa sudah diterima di sini, saat itu juga diumumkan atau bagaimana? Kalau kami pada saat kemarin, hari Senin kemarin, Ya, pada saat itu juga diumumkan semua. setelah dites semua, kemudian diumumkan bahwa Anda masuk ke kelas berapa? Alhamdulillah saya masuk ke kelas 3. Masya Allah, Alhamdulillah. Apakah sampai sekarang ini juga sudah bisa mengikuti pelajaran secara langsung tatap muka atau bagaimana sekarang? Kalau untuk sekarang di masa pandemi COVID-19 ini, Ya. sekolahnya masih online. Oh, dari online ya, Ya, sekarang. Oke, Masih berarti online. ya, baik. Belum seperti biasa tatap muka ya, masih dengan online. Iya, masih Bisa, online. oke. Bisa mungkin digambarkan bagaimana saat ini pelajaran online-nya? Kalau untuk kami sendiri kelas 3 belajarnya lewat aplikasi WhatsApp. Oke, di grup seperti itu. Ya, ada grupnya Oke. di khusus untuk kelas 3, ada juga kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Jadi tiap lokal itu grupnya beda. Oke. Nah, nanti di setiap grup itu syekhnya atau guru besarnya akan menjelaskan pelajaran dari WhatsApp, kemudian kita sebagai siswa hanya mendengar seperti itu. Ya, mendengar. Kadang Dan juga beliau menyuruh kita membaca. oke. Nah, menurut nomor absen kita, Nomor absen. misalnya nomor 1 baca. Ya. Baik. Dan di situ juga kehadiran walaupun hanya mungkin belajar online sangat penting ya. Ya, sangat penting kehadiran. Di absen. Ya. Oke. Baik. Mungkin itu sekilas bagaimana proses masuk ke Madrasah As-Salatiyah dari salah satu siswa yang dari Indonesia sudah diterima di sini, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Insya Allah semoga menjadi berkah. Amin. Baik. Nah, ini kita lihat bangunannya nih, sekolahnya. Dari sini pintu gerbangnya. Nanti kami coba dulu minta izin, apakah diizinkan untuk masuk atau tidak. Insya Allah. Oke, demikian tadi perbincangan kami dengan salah satu siswa yang belajar di madrasah ini. Ini kita buat satu episode. Berikutnya nanti akan kita lihat episode yang kedua tentang bagaimana sejarah detail madrasah ini dan bagaimana persyaratan-persyaratan seterusnya. Nanti kami akan langsung berbincang dengan para syekh ataupun pengurus yang ada di madrasah ini. Untuk episode yang pertama demikian, ikuti di episode yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كانت هذه المدرسة قريبة من المسجد الحرام
ما شاء الله. بينه وبين المسجد الحرام مسيرة دقيقتين. طيب. وبعد أن وسع المسجد الحرام واضطر ولاة الأمر أن يوسعوا المسجد الحرام، أزيلت هذه المدرسة وانتقلت إلى هنا.